Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Sahabat kaum muslimin, para pendengar radio dakwah salafiyah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah, yaitu pelajaran fikih dari kitab karya Al-Allamah Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada kitab shalah, bab yang ketiga, yaitu bab syurutus shalah, syarat-syarat salat. Qala al-muallif rahimahullah: wa yajibu 'ala al-musalli tathiru thawbihi wa badanihi wa makanihi minan najasah. Dan wajib atas seorang yang salat itu menyucikan pakaiannya, badannya, dan tempat salatnya dari najis. Ini alhamdulillah telah kita bahas kemarin bahwasannya dalam masalah mensucikan pakaian, badan dan tempat, ulama ada 3 pendapat. Siapa ingat 3 pendapat tersebut? Zuruf. Langsung aja. Apa pendapatnya, hukumnya apa? Syarat atau wajib atau gimana? Syarat. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, dirinci. Mana rinciannya? Tidak apa-apa. Jadi dalam masalah menyucikan pakaian, badan dan tempat sholat dari najis, ulama memiliki 3 pendapat. Yang pertama, hukumnya adalah syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat apabila pakaian seseorang, badannya atau tempatnya itu mengandung najis. Maka kalau sudah seperti ini, orang itu sengaja atau tidak, najisnya ada pada pakaiannya atau pada badannya atau pada tempat sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Namun masih ada iskal, sebab dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan adanya nafyus shalah, sebagaimana telah kita sebutkan. Pendapat yang kedua, hukumnya wajib. Wajib artinya kalau tidak disengaja, maka sholatnya tetap sah. Disengaja pun sholatnya tetap sah, namun dia berdosa. Sedangkan seorang sudah tahu di pakaiannya ada najis, dia tetap menggunakan pakaiannya untuk sholat, maka dia berdosa, namun sholatnya tetap sah. Ini pendapat Al-Malikiyah dan Zahiriyah, atau lebih tepatnya sebagian Malikiyah dan Zahiriyah. Yang pertama pendapat jumhur, dan yang kita rajihkan sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu pendapat yang ketiga, yakni dirinci apabila seorang itu sengaja mengenakan pakaian yang ada najis atau badannya ada najis dan dia biarkan, atau tempatnya ada najis dan dia biarkan, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah, termasuk di dalam keumuman dalil, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Adapun kalau dia tidak sengaja, maka salatnya tetap sah. Kenapa kita katakan salatnya tetap sah? Karena ada dalil. Hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kedatangan Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada 2 sandal beliau ada najis. Ketika beliau salat, maka beliau lepaskan. Dan beliau tidak mengulangi salatnya dari awal. Kalaulah salatnya itu tidak sah karena dia merupakan syarat, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulang lagi dari awal. Tapi beliau lanjutkan salatnya. Baik, ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah wa satru auratihi. Kita lanjutkan. Beliau berkata, wa satru auratihi, dan wajib bagi al-musalli, orang yang melakukan salat, untuk menutup auratnya. Dan ini permasalahan yang berikutnya. Kewajiban menutup aurat bagi orang yang salat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita sebutkan dalil-dalilnya, perlu kita tekankan dulu bahwasanya
la irtibat atau la yartabit baina auratin nazar wal aurah fi shalah. Tidak ada hubungan antara aurat dalam pandangan dan aurat di dalam salat. Tidak ada hubungan yang mengharuskan antara aurat yang boleh dilihat dan aurat di dalam salat. Ini sebuah kaidah yang harus dipahami. Kenapa? Karena kenyataannya hadis-hadis yang akan kita sebutkan di luar salat ada anggota tubuh yang tidak termasuk aurat. Ini bagi laki-laki. Ada anggota tubuh yang tidak termasuk aurat. Tetapi diperintahkan untuk ditutup. Diperintahkan untuk ditutup. Iya. Jadi harus dibedakan antara aurat yang tidak boleh dipandang dan aurat di dalam salat yang diperintahkan untuk ditutup. Seperti wajibnya menutup bahu. Akan kita sebutkan hadisnya, ini wajib ditutup. Tetapi di luar salat bukan sebuah kewajiban. Hanya dalam salat adalah sebuah kewajiban. Baik. Adapun dalil-dalil tentang kewajiban menutup aurat di dalam salat, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat ke-31. Dan kenakanlah pakaian yang indah kalian inda kulli masjid, pada setiap masjid. Salam. Al-Imam Mujahid rahimahullah menerangkan makna masjid adalah salat, bukan masjid, bukan ruangan masjid, tapi salat, atau salah satu maknanya. Adapun yang dimaksud dengan zinah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini. Kata beliau, "Kana rijalun yatufuna bil baiti uratan, fa amara Allahu bizinah." Kana rijal, dahulu ada orang-orang yatufuna bil baiti urah, tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Fa amara Allahu bizinah. Maka Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan az-zinah. Apa makna zina? Kata beliau radhiyallahu anhu, wa zinah, ada pun yang maksud dengan zinah, bukan zina ya, zinah al-libasu wa huwa ma yuwari as-sawata. Al-libasu wa huwa ma yuwari as-sawata. Yang maksud dengan zina adalah pakaian. Wa huwa ma yuwari as-sawata, yaitu pakaian yang menutup aurat. Ini jelas makna firman Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu maknanya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang menutup aurat setiap kali melakukan salat. Setiap kali melakukan salat. Inilah gunanya kita membaca keterangan para ulama, terutama dari kalangan sahabat dan tabi'in, agar kita tahu makna ayat. Baik, dalil yang pertama. Dalil yang lain dari as-sunnah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda tentang sebuah pakaian yang dikenakan oleh seseorang, yakni seorang tidak memiliki kecuali satu pakaian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana wasi'an faltahif bihi." Apabila pakaian itu luas, lebar, besar, in kana wasi'an faltahif bihi, maka hendaklah engkau berselimut dengannya. Namun nanti akan datang ada cara berselimut yang dilarang, yaitu tidak keluar tangan sedikit pun. Akan datang setelah ini. Maksudnya berselimut menutupi seluruh tubuh, menutupi seluruh tubuh dari bahu sampai ke bawah. Ini bagi laki-laki. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Namun apabila sarung kamu itu sempit, ukurannya kecil, maka jadikanlah sebagai sarung, yakni yang menutupi bagian bawah dari atas pusar sampai ke pertengahan betis. Izratul mu'min ila nisfi saq. Sebagaimana dalam riwayat, sarungnya seorang muslim itu sampai ke tengah betis. Dan tidak mengapa antara betis dan mata kaki. Namun afdalnya di tengah betis. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sarung kamu atau pakaian kamu cuma satu,
dan bisa menutupi seluruh tubuh, maka tutup dari atas ke bawah. Namun kalau tidak bisa, maka yang paling minimal tertutup bagian bawahnya. Ini dalam keadaan sarung seorang cuma satu. Tetapi kalau sarungnya itu ada dua, atau pakaiannya itu ada dua, atau luas, wajib untuk menutupi sampai ke bahu. Dan ini diperintahkan. Sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu fi ath-thawb al-wahid laysa ala atikihi min syai'. Atau laysa ala atikihi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang melakukan salat dengan mengenakan satu pakaian sehingga tidak ada sedikit pun yang menutupi bahunya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu fi thawbil wahid laysa ala atikihi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang melakukan salat dengan satu pakaian sehingga tidak ada yang menutupi bahunya, tidak ada kain yang menutupi bahunya. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Sebab hadis yang sebelumnya maknanya kalau memang dia hanya punya satu pakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pakaiannya lebar, pakaikan di seluruh badan, dari atas sampai ke bawah. Tapi kalau ternyata sempit, pakaiannya kecil, ya sudah, bagian bawah saja yang ditutupi. Iya. Namun kalau dia mampu mendapatkan dua pakaian, bagian atas dan bagian bawah, wajib baginya untuk menutupi bahunya. Iya, wajib baginya untuk menutupi bahunya. Baik. Kemudian hadis Buraidah ibn al-Husayb. Hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Irwa. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyusalli ar-rajulu, seseorang melakukan salat fi lihafin wahidin, dalam satu kain, la yatawashshahu bihi, yang tidak menutupi seluruh tubuhnya. Wa naha an yusalli ar-rajulu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan salat fi sarawil, dengan mengenakan celana-celana, walaysa alaihi rida, dan tidak menggunakan baju, ini pakaian atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menggunakan celana saja di dalam salat dan tidak memakai pakaian atasnya. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya menutupi bagian atas juga, bukan bagian bawah saja. Sebagaimana tadi yang kita tekankan, kalau di luar salat, aurat laki-laki bagian bawah saja. Tetapi di dalam salat, wajib baginya untuk menutup badannya bagian atas. Perlu diketahui, istilah satrul aurah, menutup aurat, itu tidak berasal dari hadis. Itu dari ucapan para ulama. Sehingga jangan orang kemudian mengambil kesimpulan, yang penting sudah pakai celana, kan aurat sudah tertutup. Tidak. Hadis-hadis menunjukkan aurat laki-laki di dalam salat termasuk dari bahu sampai ke bawah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari hadis ini di dalam Tamamul Minnah, halaman 162. Beliau berkata, "Wa zahirun nahyi yufidu butlan as-salah." Wa zahirun nahyi yufidu butlan as-salah. Zahir dari larangan yang ada dalam hadis ini memberikan faedah butlan as-salah, bahwasanya salat itu batil atau tidak sah apabila seorang tidak mengenakan pakaian bagian atas. Maka lebih-lebih lagi kalau dia tidak menggunakan pakaian pada bagian bawah. Ditambah hadis yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul fi thawbil wahid laysa ala atikihi minhu syai'. Dan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu salat dengan mengenakan satu pakaian, tidak ada di atas bahunya sesuatu yang dapat menutupi. Iya. Maka kesimpulannya, wajib bagi laki-laki untuk menutupi bagian bawahnya dan bagian atas badannya di dalam salat. Di dalam salat. Termasuk menutupi pahanya. Walaupun
Di luar sholat, paha ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Apakah dia termasuk aurat atau bukan? Apakah dia termasuk aurat atau bukan? Tetapi di dalam sholat tetap wajib ditutup berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Dan bahkan ulama seperti Imam Ahmad, beliau memiliki beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan paha termasuk aurat, ada juga riwayat yang bukan aurat. Tetapi beliau pun berpendapat walaupun bukan aurat tetap wajib ditutup. Adapun perbedaan ulama, perbedaan pendapat ulama, apakah paha itu aurat atau bukan, dikarenakan ada hadis-hadis yang zahirnya saling bertentangan, namun sebetulnya dapat diterjih atau dijamak. Adapun hadis-hadis ulama yang mengatakan paha itu bukan merupakan aurat, di antaranya hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam Al-Mushkil, dan asalnya di dalam Sahih Muslim, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baitihi kashifan an fakhidaihi. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari sedang berbaring fi baitihi, di rumah beliau, kashifan, dalam keadaan membuka an fakhidaihi, dua pahanya, terlihat dua pahanya. Fasta'zana Abu Bakar, lalu Abu Bakar minta izin masuk. Fa'adina lahu, maka beliau diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala tilkal hal, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tersingkap dua pahanya. Tsumma sta'zana Umar, kemudian Umar datang lagi untuk meminta izin masuk. Fa'adina lahu wa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan beliau dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam masih tersingkap pahanya. Fatahaddath, lalu beliau berbicara. Dalam keadaan demikian, tsumma sta'zana Utsman, kemudian datang meminta izin Utsman. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera duduk, tadinya berbaring segera duduk, yusawwi thiyabahu, dan segera membetulkan pakaiannya, yakni menutup pahanya. Fatahaddatsa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Falamma kharaja qalat lahu Aisyah, maka ketika beliau telah keluar, berkata Aisyah kepadanya, dakhala alaika Abu Bakar falam tajlis. Abu Bakar menemui kamu, namun engkau tidak duduk, tetap berbaring dalam keadaan pahanya terbuka. Tsumma dakhala Utsman, kemudian masuk Utsman, fajalasta wa sawwaita thiyabaka, kemudian engkau duduk lalu engkau memperbaiki pakaianmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala astahi mimman tastahi minhul malaikah, tidakkah aku malu dari orang yang malaikat pun malu darinya? Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka jelas hadis tersebut, hadis ini menunjukkan paha itu bukan aurat. Baik. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan secara ta'liq dan sanadnya sahih. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Asara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pahanya. Menunjukkan apa? Paha itu bukan termasuk aurat. Ini dalil-dalil ulama yang berpendapat paha itu bukan termasuk aurat. Adapun ulama yang berpendapat paha itu termasuk aurat juga memiliki dalil-dalil. Dan dalil-dalil tersebut juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Namun secara mu'allaq dengan sighah tamrid. Secara mu'allaq dengan sighah tamrid menunjukkan riwayatnya dhaif. Walaupun begitu, Syekh Al-Albani mensahihkan atau menghasankan di dalam beberapa kitab beliau dikarenakan banyaknya jalan periwayatan sehingga satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi intinya hadis-hadis tersebut masih apa? Masih di dalam perdebatan. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, wa yurwa, siapa ini? Tamrid. Wa yurwa an Ibnu Abbas wa Jarhad wa Muhammad bin Jaish. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Jarhad dan Muhammad bin Jaish, semuanya sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakhidhi
al-fakhidu auratun. Al-fakhidu auratun. Paha itu adalah aurat. Iya. Intinya hadis-hadis tersebut masih dikhilafkan oleh para ulama. Dan Syekh Al-Albani mensahihkan karena banyaknya jalan. Dan andaikan hadis-hadis tersebut sahih, maka pendapat yang kuat adalah kalau mau dijamak atau diterjih, pendapat yang kuat adalah paha itu aurat. Berdasarkan kaidah-kaidah, di antaranya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, kaidah al-hadiru muqaddamun 'ala al-mubih. Al-hadiru muqaddamun 'ala al-mubih. Yang melarang, dalil yang melarang didahulukan daripada dalil yang membolehkan. Al-hadiru muqaddamun 'ala al-mubih. Ini kaidah di dalam usul. Demikian juga ada kaidah yang lain, al-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'li. Al-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'li. Ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Yang pertama, perbuatan Nabi. Dari Aisyah, dari Anas, semuanya perbuatan Nabi. Sedangkan yang dari Ibnu Abbas, dari Muhammad bin Jaish, dan dari Jarhat, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq adalah apa? Ucapan. Al-fakhidu auratun. Ucapan Nabi SAW. Dan kaidah, al-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'l. Ucapan lebih didahulukan daripada fi'il. Bersamaan dengan itu, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, hadis Anas dan hadis Aisyah yang disebutkan tadi adalah waqa'i'u a'yan atau waqi'atu 'ain, qadiyatu 'ain, kasus tertentu, kasuistik. La umuma laha, tidak ada keumumannya. Artinya tidak bisa diumumkan hukumnya. Itu hanya kasus tertentu yang hukumnya tidak bisa digunakan pada semua keadaan. Bersamaan dengan itu juga kata Syekh, wa 'alaiha jara 'amal muslimina salafan wa khalafan. Menganggap paha itu merupakan aurat telah dianggap sebagai aurat berdasarkan amalan kaum muslimin salafan wa khalafan, baik dari salaf maupun khalaf. Jadi banyak asar-asar dari salaf bahwasanya paha itu merupakan aurat. Walaupun itu bukan dalil, iya. Apabila diperhadapkan dengan hadis-hadis yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu menguatkan. Iya. Baik. Maka ini terjih yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini terjih. Adapun kalau mau dijamak, bisa juga dijamak. Yaitu ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau. Beliau katakan setelah beliau meriwayatkan wa yurwa an Ibnu Abbas wa Jarhat wa Muhammad bin Jaish an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhidu awrah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Jarhat, dari Muhammad bin Jaish, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa paha itu adalah aurat. Wa qala Anas, dan Anas berkata, hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pahanya. Jadi dua riwayat. Kata beliau, wa haditsu Anasin asnad. Hadis Anas lebih bagus sanadnya. Wa haditsu Jarhat ahwaq. Namun hadisnya Jarhat, yakni paha itu merupakan aurat, ahwaq, lebih selamat, lebih hati-hati. Hatta yukhraja min ikhtilafihi, sehingga bisa dikeluarkan dari khilaf. Keluar dari khilaf kalau kita mau lebih hati-hati. Iya. Toh menutup paha tidak ada ruginya. Baik. Kalau seorang membuka paha, masih ada orang yang akan menegur. Paha itu aurat. Karena dia berpendapat paha itu adalah aurat. Tapi kalau dia menutup pahanya, orang yang berpendapat paha itu bukan aurat, dia nggak akan menegur. Nggak ada keperluannya menegur. Iya. Jadi kalau mau dijamak seperti itu. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haditsu Anas asnad wa haditsu Jarhadu ahwab hatta yukhraja min ikhtilafihim. Baik. Jadi kesimpulannya, ulama khilaf apakah paha itu termasuk aurat atau bukan. Hadis yang lebih sahih, paha tidak termasuk aurat, namun lebih hati-hati tetap untuk ditutup. Seperti yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun tarjih Al-Albani, paha itu adalah aurat. Baik. Walaupun begitu, kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Tetap saja, paha harus ditutup ketika melakukan sholat. Terlebih kalau kita mengatakan paha itu aurat, seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka sudah merupakan kewajiban untuk ditutup. Dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, kewajiban menutupi paha. Baik. Dan perlu diketahui bahwasannya menutup aurat itu wajib
Bahkan termasuk syarat berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah menukil adanya ijma' ulama bahwa itu termasuk syarat. Sehingga andaikan seorang menggunakan pakaian tetapi transparan, terlihat dengan jelas anggota tubuhnya atau auratnya karena pakaiannya transparan seperti kaca, maka berkata Imam Nawawi Al-Majmu' juz ketiga halaman 173, "Lau satara ba'da auratihi bi syai'in min zujajin," andaikan yang salat menutup sebagian auratnya, walaupun hanya sebagian ya, bukan semuanya, dengan sesuatu yang transparan. Sudah ditutup tapi tetap saja terlihat. Misalkan suatu bahan yang bentuknya seperti kaca, transparan. Bihaitsu tura al-basyarah. yakni kulitnya masih terlihat. Bihaitsu tura al-basyarah minhu. Kulitnya masih terlihat. Kata beliau rahimahullah, lam tasih salatuhu bila khilafin. Tidak sah salatnya tanpa ada khilaf. Tidak sah salatnya tanpa ada khilaf. Baik. Juga berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah sebagaimana dalam Al-Mughni juz pertama halaman 651. Kata beliau, wal wajib as-satru bima yasturu laun al-basharah. Yang wajib adalah menutupi aurat dengan pakaian yang bisa menutupi kulit, karena kulit sudah tidak terlihat lagi. Fa in kana khafifan yatabayyanu launul jild min wara'ihi, maka apabila pakaian itu tipis sehingga nampak jelas warna kulit di baliknya, fayu'lam bayaduhu wa humratuhu, sehingga diketahui kulitnya putih atau kulitnya merah, lam tajuzi salatu fihi, tidak boleh salat dengan mengenakan pakaian tersebut. Li'anna satr la yahsul bidzalik, karena yang namanya menutupi aurat belum terlaksana dengan hal itu. Baik. Jadi betul-betul harus tertutup. Demikian pula yang diperingatkan para ulama adalah pakaian yang ketat, sempit. Yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Juga tidak dibolehkan. Pakaian yang ketat sehingga lekuk-lekuk tubuh yang termasuk auratnya itu nampak. Apalagi pakai celana ketat ketika rukuk lebih nampak lagi bokongnya. Ini juga tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Iya. Baik. Maka ini penjelasan aurat bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, terdapat suatu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli al-mar'atu atau la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin." La yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid illa bi khimarin, kecuali dengan menggunakan kerudung. Tetapi hadisnya diikhtilafkan para ulama, sebagian mendaifkan hadis ini. Akan tetapi hadis-hadis yang kita sebutkan tadi dan juga ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid," itu sifatnya umum, mencakup laki-laki dan wanita. Sehingga terdapat asar yang sahih dari Umar, Ibnu Umar dan Ibnu Sirin dan selain mereka. Asar yang sahih dari Umar bin Khattab dan juga anaknya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Ibnu Sirin, bahwasanya mereka mengatakan, "Tusallil mar'atu fi salasati aswabin." Tusallil mar'atu fi salasati aswabin. Wanita itu melakukan salat dengan mengenakan 3 pakaian. Dir'in wa khimarin wa jilbabin. Dir'in wa khimarin wa jilbabin. Yaitu dengan jubah, dir'un itu jubah yang menutupi sampai ke kakinya. Makna dir'un itu adalah jubah atau kamis, jubah yang menutupi sampai ke kakinya. Seluruh kakinya tertutupi. Dan khimar, kerudung yang menutupi kepala, leher dan dadanya. Dan jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Iya. Kecuali diperkecualikan dari itu wajah dan al-kaffain, 2 tangan. Dikhilafkan para ulama.
sebagaimana khilafnya ulama di luar sholat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang permasalahan ini, maka beliau mengatakan, kalau wanita itu sholat sendirian di rumah, atau hanya ada mahramnya atau suaminya saja, boleh dia membuka wajahnya dan tangannya, dua tangannya sampai ke pergelangan. Tetapi kalau dia sholat dan dikhawatirkan akan terlihat oleh orang yang bukan suaminya atau bukan mahramnya, maka wajib dia menutupi wajah dan dua tangannya. Iya, wajib dia menutupi dua tangannya dan wajahnya. Ini dijelaskan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Baik. Jadi wanita itu kalau sholat harus menggunakan 3 pakaian. Pertama jubah yang menutupi sampai ke kakinya, dua kakinya. Yang kedua khimar, kerudung yang menutupi kepala, leher dan dadanya. Yang ketiga jilbab yang menutupi dua tadi. Apa? Yang pertama kerudung dan jubah. Jilbab di atas semuanya, kerudung dan jubahnya. Baik. Namun dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, qad ittafaqa 'ammatuhum 'ala ad-dir'i wal khimar. Telah sepakat kebanyakan ulama wanita itu sholat dengan menggunakan jubah dan khimar. Ini kalau sekarang mukena ya, istilah mereka. Jubah dan khimar dijadikan mukena. Cuman mukena yang kita lihat itu banyak yang tipis, tembus pandang. Ini tidak boleh. Kalau kepada laki-laki saja tidak boleh, malah lebih-lebih lagi para wanita. Ini tidak boleh. Ini harus diperhatikan para wanita. Hati-hati. Mukenanya itu lihat dulu. Harus yang tebal, tidak tembus pandang, tidak transparan, tidak terlihat warna kulit. Baik. Wa mazada fa huwa khair wa asfar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ditambah lagi, maka dia lebih baik dan lebih menutupi. Ditambah dengan apa? Jilbab. Ditambah dengan jilbab. Baik. Jadi umumnya ulama mewajibkan minimal jubah dan kerudung. Kalau ditambah lagi dengan jilbab, maka itu lebih bagus. Baik. Ini bagi wanita dewasa dan merdeka. Dan disebutkan, adapun bagi wanita budak, itu hukumnya beda. Budak itu boleh sholat dalam keadaan kepalanya terbuka. Bahkan telah dinukil adanya ittifaq al-ulama, adanya ijma' ulama dalam permasalahan tersebut, kecuali Al-Hasan dan Atha menyelisihinya. Demikian pula anak kecil yang belum balik, belum haid, juga tidak diwajibkan untuk menutup kepalanya. Baik. Kemudian beberapa faedah yang mungkin bisa kita tambahkan. Tentang orang yang auratnya terbuka ketika dia sedang melakukan sholat tanpa sengaja. Auratnya terbuka tanpa sengaja ketika dia sedang melakukan sholat. Jumhurul ulama berpendapat apabila terbuka aurat seseorang dalam sholat walaupun tanpa sengaja dan dia tidak segera menutupnya, maka sholatnya batal. Apabila dia tidak segera menutupnya, sholatnya batal. Ini jumhurul ulama. Hanya saja Hanifiyah, mereka menambahkan kalau yang terbuka adalah 1/4, minimal 1/4 auratnya. Iya. Adapun Hanabilah berpendapat apabila auratnya terbuka tanpa sengaja, seperti misalkan ditiup oleh angin, iya. Walaupun lama waktunya, jika tanpa sengaja, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja dibedakan. Kalau dia biarkan dengan sengaja dia berdosa, tetapi kalau dia tidak sengaja dia tidak berdosa, namun sholatnya tetap sah. Dan ini pendapat yang benar berdasarkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Amr bin Salamah. Beliau pernah menceritakan suatu hari beliau ketika masih kecil dia, tapi karena bacaan Qur'annya itu yang paling baik, maka dia diangkat menjadi imam di kampungnya. Lalu pakaiannya terbuka. Pakaiannya terbuka ketika dia sujud. Karena pakaiannya kecil, pakaiannya terbuka ketika dia sujud. Maka berkata seorang wanita, waru anna aurata qari'ikum. Tutuplah dari kami auratnya qari' kalian. Lalu kata Amr bin Salamah, fashtaru li khamisan ummaniyan. Maka mereka belikan untukku satu jenis khamis, pakaian yang jubah. Mereka membelikan untukku satu jenis jubah. Kata beliau, senang sekali beliau dengan hadiah tersebut. Masih kecil. Fama farihtu bi syai'in ba'dal Islam farhi bihi.
Sampai kata beliau radhiyallahu anhu, tidak ada yang lebih aku senangi setelah Islam, yakni setelah hidayah kepada Islam, melebihi senangnya aku mendapatkan hadiah jubah tersebut. Maka hadis ini menunjukkan apa? Amr bin Salamah ketika mengimami kaumnya, auratnya terbuka. Karena apa? Pakaiannya kecil. Sehingga ketika dia sujud, auratnya terbuka. Sehingga mereka membelikan baginya pakaian yang besar. Bersamaan dengan itu, tidak ada sahabat mengingkari terbukanya aurat beliau tanpa sengaja. Dan juga tidak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya. Dan juga apa? Kalau memang terbuka tanpa sengaja, maka tidak mengapa. Tetapi wajib untuk segera ditutup. Kalau mampu ditutup. Wallahu a'lam. Baik. Faedah yang lain tentang orang yang tidak mampu menutup auratnya. Orang yang tidak mampu menutup auratnya. Bagaimana cara sholatnya? Dia tidak mampu menutup auratnya. Tidak ada pakaian. Tidak mampu beli pakaian. Tidak ada juga yang membantunya membeli pakaian. Mungkin saja terjadi. Maka ulama sepakat. Sholat tidak jatuh darinya. Maksudnya dia tetap wajib sholat. Kewajiban sholat tidak hilang darinya. Tetap dia wajib sholat. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang cara sholatnya. Apakah boleh baginya menggunakan yang najis, atau boleh menggunakan pakaian sutra kalau hanya itu yang dia dapatkan? Iya. Lalu kalau memang dia tidak mendapatkan apa-apa, bagaimana cara sholatnya? Apakah duduk, berdiri, atau berbaring? Itu semua sudah tidak terlalu penting. Yang penting kita pahami, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat dalam keadaan apapun, dengan cara apapun yang dia bisa. Kalau dia tidak mendapati sesuatu untuk menutupi auratnya. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Baik. Faedah yang lain, disyariatkannya berhias atau mengenakan pakaian yang indah ketika sholat. Ini berdasarkan keumuman dalil tadi, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kalian atau pakaian kalian yang paling indah setiap kali sholat. Dan juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbayhi." Apabila seorang dari kalian itu sholat, maka hendaklah dia gunakan dua pakaiannya. Fa inna Allaha ahaqqu ayyutazayyana lahu. Karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kita berhias baginya. Dan secara logika juga demikian. Kita bertemu orang terhormat, orang besar, tentunya kita akan menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Iya. Maka Allah lebih berhak. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak. Baik. Dan termasuk dalam permasalahan ini tentang hukum membuka kepala ketika sholat atau tidak mengenakan penutup kepala. Apakah bentuknya peci atau sorban? Al-muhim penutup kepala kaum muslimin. Kalau di Arab mereka pakai sorban, di sini kita pakai peci. Kalau orang-orang kafir pakai topi, beda ya, beda. Maka ini juga termasuk sunnah berdasarkan keumuman dalil, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Karena peci itu atau penutup kepala yang biasa digunakan kaum muslimin adalah bagian dari kesempurnaan at-tazayyun. Kesempurnaan di dalam berhias. Dan juga kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaf biasa menggunakan penutup kepala. Dalil-dalil menunjukkan mereka biasa menggunakan penutup kepala. Contohnya dalil-dalil tentang mengusap sorban. Dan tidak diriwayatkan, kata beliau rahimahullah, tidak diriwayatkan ketika sholat mereka membuka penutup kepalanya. Tidak diriwayatkan. Sehingga termasuk sunnah seorang menggunakan penutup kepala. Walaupun dia tidak berdosa kalau dia tidak menggunakan penutup kepala, ataupun sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, dia tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Iya. Sehingga kalaupun kita lihat ada kaum muslimin atau ada ikhwan yang sudah ngaji tidak mengenakan penutup kepala, tidak usah diingkari berlebihan. Tidak usah diingkari secara berlebihan. Iya. Al-muhim terutama untuk diri kita sendiri yang sudah tahu hendaklah kita kenakan. Dan kadang-kadang kenapa saya katakan tidak usah diingkari secara berlebihan? Karena bisa jadi dia punya alasan-alasan khusus. Mungkin kepalanya banyak kutu
atau banyak ketombe sehingga kalau ditutup tambah gatal gitu. Begini harus orang muslim itu dituntut pintar-pintar mencari uzur bagi saudaranya, bukan malah cepat-cepat menyalahkan atau dilihat orang nggak pakai peci langsung dipandang dengan pandangan yang garang. Masuk salafi seperti itu. Walaupun antum buka kitab-kitab akidah ulama salaf, tidak ada syarat menjadi salafi harus pakai peci. Bukan syarat sama sekali. Baik, wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pak Ustaz, sesudah berdoa dan kunut, apakah sama harus mengusap wajah atau tidak? Berdoa dalam kunut maupun berdoa di luar kunut tidak disyariatkan untuk mengusap wajah. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, yang benar hadisnya dhaif. Ambil pupuk, dibayar padi setelah panen atau barnen. Hukumnya bagaimana? 1 kuintal dibayar 1 kuintal padi atau bagaimana aturannya? Di daerah saya dianggap ijon karena memberatkan peminjam. Pertama kita katakan, tidak ada masalah 1 kuintal pupuk dibayar 1 kuintal padi. Ataupun salah satunya kurang dari itu atau lebih dari itu, tidak ada masalah. Karena dia tidak termasuk asnaf rabawiyah. Pupuk tidak termasuk asnaf rabawiyah. Tidak ada masalah. Yang kedua, masalahnya kalau akadnya berupa peminjaman, bukan jual beli, tapi al-qard, hutang piutang, bukan jual beli. Maka ketika dikembalikan haruslah dalam bentuk yang sama dan tidak boleh lebih dari apa yang dia pinjam tersebut. Yang ketiga, hendaklah digunakan akad jual beli dalam bentuk tidak cash atau kredit, tidak ada masalah karena ini bukan termasuk asnaf ribawiyah yang mengharuskan cash. Tetapi hendaklah dengan apa? Menggunakan harga yang sesuai, harga yang wajar. Jangan sampai seorang penjual itu dikarenakan petani membutuhkan pupuknya dan dia berikan pupuknya terlebih dahulu, nanti dibayar setelah panen, lalu jauh melebihi harganya yang sebenarnya. Maka ini tidak boleh. Tidak ada masalah kalau harganya berbeda. Misalkan kalau dia bayar cash, harganya 200.000 atau dibayar dengan setengah kuintal padi. Kalau dia bayar tunai, kalau dia bayar kredit, ditangguhkan pembayarannya, maka harganya lebih tinggi lagi. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia memberikan harga melebihi harga pasarannya sehingga memberatkan petani. Artinya dia menggunakan kesempitan untuk mengambil kesempatan. Maka ini tidak dibenarkan. Hendaklah ada di antara kaum muslimin saling tolong menolong. Baik, wallahu a'lam. Adapun dari sisi hukum sah atau tidak, jual belinya sah. Jual belinya sah, hanya saja di situ mengandung sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang bagi pembelinya, bagi penjualnya. Adapun bagi orang yang membeli, maka dia tidak berdosa. Berbeda dengan riba. Berbeda dengan riba yang makan dan memberi makan itu sama-sama berdosa. Adapun dalam hal ini pihak pembeli itu tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, bagaimana kalau menutup kepala yang dengan memakai jaket yang ada kerudungnya bagi laki-laki? Apakah itu pengganti peci atau imam? Baik. Masalah ini tentang menutup kepala. Tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan bentuk tertentu. Hanya saja dikembalikan kepada kebiasaan kaum muslimin setempat. Apa yang biasa mereka pakai. Dan telah dimaklumi, yang biasa dipakai kita apa? Kopiah atau peci atau kopiah. Ini yang dipakai. Baik. Kalau menggunakan selain itu, maka dikhawatirkan itu akan menjadi apa? Libasus syuhra. Sebagaimana akan datang penjelasannya nanti. Libas asyuhra. Pakaian kemasyhuran. Maka sepatutnya ditinggalkan. Kalau itu bukan keumuman yang ada di situ. Tapi kalau keumuman tidak ada masalah. Kalau itu keumuman yang ada di situ tidak ada masalah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah gusaran atau khitan pada cewek ada hukumnya? Hukumnya sunnah. Sebagaimana difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, khitan pada wanita adalah sunnah, pada laki-laki adalah wajib. Banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang karena waktu kita sudah habis. Insyaallah taala kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.